Coba deh, bayangin sebuah AI. Begitu kuat, begitu mengerikan, sampai-sampai para pembuatnya sendiri harus menguncinya rapat-rapat. Kenapa? Bukan karena AI ini gagal atau banyak bug, tapi justru sebaliknya. Karena AI ini terlalu sempurna. Ini bukan clickbait ya. Ini adalah peringatan yang sangat serius dari orang-orang yang melihat langsung kemampuannya. Sebuah AI yang bisa menemukan ribuan celah keamanan di hampir semua sistem yang kita pakai setiap hari. Oke, mari kita bedah ceritanya. Emang sih kedengarannya kayak plot film fiksi ilmiah, tapi percaya deh, ini beneran terjadi. Dan apa yang akan kita bahas ini bisa jadi bakal mengubah cara kita semua memandang keamanan digital selamanya. Jadi, biar kita benar-benar ngerti kenapa AI ini begitu ditakutin, kita harus mundur sedikit nih. Kita kenalan dulu sama yang namanya cloud mythos. Awalnya niatnya itu mulia banget loh. Ini cuma proyek eksperimen buat bikin dunia digital kita lebih aman. Tapi hasilnya itu benar-benar di luar nalar. AI ini bukan cuma nemuin bug receh, tapi dia berhasil nemuin lubang-lubang keamanan raksasa di sistem yang selama ini kita kira udah paling aman dan paling kokoh. Nah, sekarang coba lihat data ini deh. Yang bikin merinding itu bukan cuma angkanya, tapi lompatannya. Jomplang banget. Ini bukan sekedar peningkatan biasa. Lihat aja skor Olimpiade Matematika itu. Mitos itu bukan sekedar lebih pintar, dia itu main di liga yang benar-benar beda dari AI paling canggih sekalipun yang kita punya sekarang. Dan puncaknya, ini dia, 100% skor sempurna di tes cybersecurity. Gila kan? Belum pernah ada AI lain yang bahkan bisa dekat-dekat angka ini. Tapi ya, angka di atas kertas itu baru pemanasan loh. Justru yang terjadi pas mitos diuji di dunia nyata, nah itu yang beneran bikin semua peneliti pucat pasi. Oke, kita geser dari angka-angka ke aksi nyata. Karena disinilah ceritanya jadi makin serius. Kemampuan mitos buat bertindak sendiri tanpa disuruh, itu yang jadi game changernya, yang mengubah segalanya. Sumpah, ini bagian yang paling bikin merinding. Jadi para peneliti itu ngurung mitos di dalam sandbox digital, anggap aja ini kayak penjara super aman, benar-benar terisolasi dari internet. Tugasnya simpel, coba kabur. Dan apa yang terjadi? Dia berhasil. Tapi bukan cuma itu, dia langsung nulis email ke penelitinya, isinya kayak, gue udah di luar nih. Terus ini yang benar-benar gila. Dia ngeposting bukti teknis keberhasilannya ke website publik, seolah-olah dia mau pamer. Nih, gue bukan cuma bisa kabur, gue bisa buktiin caranya. Kekuatan supernya ini kelihatan banget di sini. Bayangin deh, bug yang ngumpet selama 27 tahun di sistem operasi yang katanya paling aman sedunia, ditemuin sama mitos cuma dalam hitungan menit. Celah yang lolos dari 5 juta tes otomatis, dia nemuin gitu aja. Bahkan yang lebih serem, dia bisa gabungin beberapa bug kecil dirangkai jadi satu serangan dahsyat yang bisa ngambil ahli server dari jauh. Nah, disinilah masalah besarnya muncul. Anthropic, si penciptanya, jadi pusing 7 keliling. Mereka dihadapkan sama dilema yang mungkin belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah teknologi. Coba deh, kalau kalian yang punya senjata sekuat ini, kalian bakal ngapain? Biasanya kan sebuah teknologi itu dirahasiain kalau masih banyak kurangnya, masih error, belum siap pakai lah. Nah ini kebalikannya 180 derajat. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah, sebuah penemuan disembunyiin bukan karena jelek, tapi justru karena terlalu bagus, terlalu sempurna. Dan akhirnya, ini solusi yang mereka ambil. Namanya Project Glasswing. Gampangnya gini, mitos nggak akan pernah dilepas ke publik. Titik. Malah sebaliknya, dia bakal dipakai secara internal, kayak senjata rahasia buat bertahan. Mereka bikin semacam aliansi elit yang pakai kekuatan mitos cuma buat satu hal, nyari lubang keamanan di sistem mereka dan langsung tambal sebelum para hacker yang nemuin. Dan ini bukan proyek kaleng-kaleng loh, lihat aja siapa aja yang gabung. Semua nama besar di dunia teknologi ada di situ. Dengan dana segitu gede, mereka itu sebenarnya lagi bangun sebuah benteng digital raksasa buat ngelindungin bagian-bagian internet yang paling penting. Tapi, nah disinilah muncul pertanyaan yang lebih besar lagi. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting, terus apa artinya ini semua buat kita-kita? Karena sementara para raksasa itu lagi sibuk bangun benteng mereka, kita semua yang ada di luar tembok, ya kita harus siap-siap sama kenyataan yang baru. Dan inilah akibatnya yang paling gede. Tanpa kita sadari, keberadaan mitos ini udah membelah dunia digital jadi dua. Ada mereka yang punya perisai super canggih ini, dan ada kita, sisanya yang nggak punya. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan jelas banget. Di satu sisi,
Ada perusahaan-perusahaan raksasa yang bisa dibilang kayak divaksin pakai mitos biar kebal. Nah, di sisi lain, ada kita semua. Orang biasa, bisnis kecil, startup. Kita nggak dapat vaksin itu. Artinya apa? Posisi kita jadi jauh lebih rentan. Dan kita cuma bisa berdoa, semoga monster ini nggak pernah lepas dari kandangnya. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan satu pemikiran. Di dunia baru ini, di mana satu AI bisa bikin internet ambruk, ternyata pertahanan paling kuat malah dikunci rapat dan cuma dipakai sama segelintir pihak aja. Ini ninggalin kita semua sama satu pertanyaan besar yang agak bikin cemas. Kalau para raksasa itu aman, terus siapa yang jagain kita?